Halo, kalian sedang menyaksikan channel YouTube Motor1.com Indonesia. Bersama kami saat ini ada sebuah mobil yang sangat istimewa, Mercedes-Benz E350 AMG Line. Nah, ini sedikit berbeda ya, bukan AMG model tapi AMG Line. AMG Line memakai beberapa aksesoris seperti salah satunya adalah pelek yang didesain oleh AMG langsung. Nah, cuma ini yang menarik bahwa di Eropa, seri E masuk kategori sedan menengah. Karena di atasnya ada S-Class. Nah, sedangkan di Indonesia seperti kita tahu, Mercedes E-Class ini punya reputasi yang sangat baik sebagai salah satu mobil premium terbaik yang ada. Nah, kita akan mengulas beberapa hal menarik dari Mercedes E350 AMG Line. Paling pertama adalah tentu saja soal mesinnya. Mesinnya memakai 4 silinder 2.0 turbocharged. Persisnya 1991 cc. Nah, satu hal yang menarik lagi, dengan mesin yang kapasitasnya 2000 cc itu, tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 299 daya kuda. Nah, makin menarik lagi ketika kita mengetahui ada fasilitas EQ Boost, semacam perangkat pembangkit tenaga yang juga bisa menghemat tenaga, tapi bisa juga menambah kekuatan hingga 14 daya kuda. Lalu, satu hal yang juga menarik dari Mercedes maksudnya adalah definisi dari efisiensi itu sendiri. Efisiensi bisa berarti penghematan bahan bakar. Tapi Mercedes-Benz punya definisi yang agak berbeda. Definisinya adalah dengan tenaga atau kapasitas mesin yang seperti itu bisa menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, lebih bertenaga mesin itu. Nah, itu pengertian yang berbeda dari Mercedes-Benz. Seperti halnya mobil premium lainnya, bodinya yang panjang, elegan, nan anggun ini cocok sekali untuk membawa VIP, VVIP, pejabat, artis, atau orang terkenal lainnya. Nah, sebagaimana karakter dari sebuah sedan, satu hal yang paling unik adalah bagasinya. Kita bisa lihat sini. Lapang. Bisa menampung 400 kapasitasnya 450 liter. Ada ban serep memang yang terpasang sebagai bagian dari regulasi yang harus dipatuhi oleh Mercedes-Benz. Tak masalah jika kita membawanya terus-menerus atau kita meninggalkannya di rumah. Karena ketika kita bawa pun juga tidak terlihat oleh di mana-mana kan, jadi nggak masalah juga jika kita bawa. Dan masih cukup ada ruang yang lapang ya untuk menampung barang-barang bawaan kita lainnya. Jika itu pun masih kurang luas, kita bisa rebahkan bangku penumpang agar bisa mendapatkan kapasitas yang lebih besar lagi. Memanfaatkan teknologi digital, tampilan speedometer, dan odometer di Mercedes-Benz E350 ini bisa digonta-ganti. Ada 3 pilihan, yaitu sporty, klasik, dan progresif. Dijamin, Anda tak akan bosan dengan speedometer yang itu-itu saja. Paham? Satu ciri khas dari sebuah mobil premium adalah sunroofnya yang panoramik. Begitu juga dengan Mercedes-Benz E350 AMG Line ini. Jadi ada sunroofnya yang membentang dari depan sampai belakang, terbagi dalam 2 bilah.
Jadi sunroofnya membentang ya dari depan sampai belakang. Di depan otomatis sudah diterangi, di belakang juga ada bidang khususnya. Jadi kayak semacam ada dua bagian, dua bidang gitu, dua bilah yang menerangi depan dan belakang. Selain itu juga bisa dibuka ya, bisa dibuka seperti halnya panoramik dan terbuka. Selain terang juga bisa menikmati udara segar jika kita berjalan-jalan ke pegunungan. Segala pengaturan jok yang bisa benar-benar bikin pengemudi nyaman bisa dilakukan di Mercedes-Benz E350 ini. Mengaturnya bukan di bawah seperti mobil lain, tapi di panel yang menempel di pintu. Jika bos yang duduk di belakang nih ingin ruang yang lebih, driver pun bisa memajukan jok penumpang depan dengan panel yang di pintunya. Tinggal pencet saja tombol ini. Cukup, bos. Tilt dan teleskopik pasti ada dong. Tapi pengaturan posisi setir dilakukan secara elektronik penuh melalui tuas di samping agak bawah sedikit. Oke, ini sudah pas. Untuk semakin menunjang kenyamanan bagi mereka yang duduk di bangku belakang Mercedes-Benz E350 AMG Line ini, tersedia 4 blower AC di pilar B masing-masing satu dan di bagian tengah sini ya. Dan di bagian tengah pun kita bisa atur sendiri suhunya. Mungkin kita tidak ingin terlalu dingin atau mungkin kurang dingin, kita bisa atur sendiri dengan indikator yang ada di sini. Jadi khusus untuk bangku belakang kita bisa secara independen mengatur seberapa dingin yang kita mau. Mereka yang duduk di kursi belakang Mercedes-Benz E350 AMG Line sudah pasti adalah VVIP, VIP, pejabat, atau orang penting lainnya yang membutuhkan privasi saat mereka melakukan perjalanan. Nah, itulah gunanya kedua tirai ini, kanan dan kiri, yang bisa dibuka dan ditutup dengan sangat mudah. Seperti ini. Nah, selain di kanan dan kiri, ada juga di belakang. Ketika kita ingin lebih pekat lagi di dalam kabin, kita bisa buka tutup dengan kontrol dari pengemudi depan. Seperti ini ya. Dibuka, ditutup dengan kendali dari pengemudi depan. Sudah ramai dibahas di mana-mana soal autonomous drive. Dan di Mercedes-Benz E350 ini sudah ada untuk fitur yang paling dasar, yaitu mencari slot parkir lalu mobilnya bergerak sendiri. Tinggal pencet ini untuk konfirmasi, lalu pengemudinya pun lepas tangan dan kaki. Tapi tetap waspada dan kaki siap di pedal rem. Parkir maju, mundur, dan paralel pun bisa. Kerennya, fitur ini bisa nyerah juga di situasi yang sulit dan meminta pengemudi mengambil alih. Tahu diri dia. Kemana tujuan kita ikut menentukan pilihan mode berkendara di Mercedes-Benz E350 ini? Ada 5 pilihan: Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. Jika jalanan macet, pilih saja Eco biar irit bensin. Tapi kalau mau ngebut di jalan tol, jajal langsung Sport Plus. Lalu rasakan tarikan instannya. Oke, cukup. Anda ini bukan pembalap. Demikianlah 10 hal menarik dari Mercedes-Benz E350 AMG Line.
Semoga informasi ini berguna bagi pemirsa sekalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di video ini. Salam.